Sebuah kaleng susu tersangkut dan menjepit bagian kepala seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun saat dirinya tengah bermain dan memasukkan kepalanya ke dalam kaleng susu di rumahnya di Balai Kambang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin siang. Kakek korban akhirnya membawa cucunya tersebut ke pos pemadam kebakaran Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur untuk meminta pertolongan. Proses evakuasi berlangsung dramatis dengan menggunakan alat gerinda mini dan air serta penyangga agar tidak melukai kepala korban. Secara perlahan dan sangat berhati-hati, petugas berupaya memotong kaleng yang menjepit kepala korban. Korban tak berhenti menangis histeris lantaran panik dan ketakutan. Setelah 30 menit, akhirnya kaleng susu berhasil dipotong dan dilepaskan dari kepala korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Riuh para pendukung menyambut para atlet di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penantian panjang selama 30 tahun, pebulu tangkis Indonesia menjadi juara umum All England 2024 di Birmingham, Inggris. Selain para penggemar, Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Fajar Alfian, dan Muhammad Rian disambut Kemenpora dan Ketua Umum PB PBSI. Meraih hasil yang terbaik, bisa menciptakan sejarah lagi setelah 30 tahun All England Final. Cerita seperti mungkin yang dari awal nggak mudah lah perjalanannya dan juga banyak strugglingnya juga. Menpora RI Dito Aryo Tejo sangat mengapresiasi kemenangan para atlet bulu tangkis di Piala All England 2024. Ia pun berharap para atlet dari cabur lain agar terus gigih berlatih serta bisa mendapatkan kemenangan-kemenangan selanjutnya di turnamen Piala Olimpiade Paris 2024 mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Salah seorang pedagang kaki lima ini naik pitam saat lapak dagangannya menjadi sasaran razia petugas Satpol PP di atas trotoar Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat. Pedagang ini bahkan nyaris menyerang petugas. Si protes keras juga dilayangkan seorang pedagang wanita saat mendapat giliran ditertibkan. Para pedagang menyesalkan razia sebab sudah berdagang puluhan tahun di lokasi ini, terlebih razia dilakukan saat bulan suci Ramadan. Kemarahan pedagang juga disebabkan tidak adanya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan puasa dan lebaran nanti, serta khawatir jika tak bisa lagi berjualan. Lapak dagangan para pedagang kaki lima langsung dievakuasi ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Bagi pedagang yang hendak mengambil kembali lapak dagangannya wajib menjalani sidang tindak pidana ringan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Aksi pemukulan pengemudi ojek online ini viral di media sosial. Terjadi keributan antara pengemudi mobil dengan pengemudi ojek online di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pengemudi ojek terlihat memukul pengendara mobil yang sudah keluar dari mobilnya. Akibat kejadian ini, pengemudi mobil terlihat mengeluarkan darah. Diduga keributan ini bermula dari senggolan antara pengemudi mobil dengan pengendara ojek online. Pengendara mobil yang tidak merasa menyenggol menanyakan maksud dari pengemudi ojek online yang menggebrak mobilnya. Merasa tak terima ditegur, pengemudi ojek online emosi hingga terjadi aksi pemukulan menggunakan helm. Ada keributan dengan ojol, saya muter, posisi saya muter, itu ojol sudah mukul dulu pakai helm. Posisi pintu mobil masih ketutup, dipukul sekali, plak. Otomatis yang punya mobil buka pintu, kena motor ojolnya jatuh,
ditempeleng lagi sekali, kena itu mukanya. Petugas kepolisian dari Polsek Grogol Petamburan sudah melakukan penyelidikan. Namun polisi menunggu korban untuk membuat laporan untuk menindaklanjuti kejadian ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara 4 pelaku begal diringkus polisi di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Hasil pemeriksaan, 3 pelaku ternyata kakak beradik. Polisi menggerebek rumah yang dijadikan markas komplotan begal yang beraksi di kawasan Jakarta Utara. Dari keempat pelaku, 3 orang M, MF, dan KB ternyata kakak beradik dan pelaku JI merupakan tetangganya. Namun saat dilakukan pengembangan, keempat pelaku berusaha melarikan diri dan terpaksa ditembak kakinya. Selain 4 pelaku, polisi juga menyita 3 sepeda motor hasil curian dan sejumlah kunci letter T. Dari 4 tersangka, 3 orang adalah saudara kandung, bisa dikatakan ini sedikit keluarga. Dan dari 4 orang ini, 3 orang adalah residivis. Saudara JI, kemudian MF dan KD. Atas perbuatannya, kawanan begal ini dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kesal tidak diberi rokok, sejumlah oknum preman mengeroyok seorang mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya korban babak belur setelah dipukul menggunakan helm dan tangan kosong. Seorang mahasiswa dikeroyok oleh sekelompok oknum preman di salah satu rumah indekos di Kecamatan Taman Lanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 2 orang preman dengan secara membabi buta memukul korban dengan tangan kosong dan helm ke kepala dan perut korban. Sementara 1 preman lainnya terlihat berjaga di sekitar kosan korban. Aksi pengeroyokan ini baru terhenti setelah korban berhasil masuk ke salah satu kamar penghuni kos dan berteriak minta tolong. Akibat penganiayaan itu, korban terluka hingga matanya pun berdarah. Terus saya jawab, tidak merokok kak, kan dah nggak ada rokok kok. Terus dia juga bilang, oh tidak merokok kek. Iya. Dia ulang pertanyaannya yang sama, bisa minta rokok kan dah. Iya tidak merokok kak. Dia ulang lagi dan pada akhirnya saya spontan bilang, minum kak. Pasca kejadian tersebut, korban langsung melapor ke pihak kepolisian sektor Taman Lanrea berbekal hasil visum dan video amatir yang merekam aksi pengeroyokan. Hingga saat ini, polisi masih mengejar para pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor monyet liar merusak motor di parkiran kantor polisi Mapolres Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sementara sedang memangsa babi hutan, seekor ular piton berukuran 8 meter mati dibunuh warga. Kera ekor pendek ini viral di media sosial karena masuk parkiran kantor polisi Mapolres Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kera menduduki motor dan merusak jok motor serta menggigit ban motor hingga bocor. Sedikitnya ada 4 ekor kera berkeliaran di sekitar Mapolres. Tidak hanya itu, kera kadang mengambil sayuran yang ada di dalam kantin. Kera liar ini juga kerap melawan saat akan mau ditangkap. Pertama itu apa kami, sayur-sayuran kami habis di situ diangkutinya. Seperti pagi habis sayur, habis di pangkal apa diangkutinya ke sana. Kereta ada juga, Mami? Ada keretaku 2. Tidak hanya masuk ke dalam Polres, kera juga masuk ke permukiman warga sekitar. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Angin puting beliung terjang 2 kecamatan di Purbalingga, Jawa Tengah. Akibatnya puluhan pohon tumbang melintang di tengah jalan dan 2 rumah warga rusak. Angin kencang menerjang Kecamatan Mrebet dan Bobotsari di Purbalingga, Jawa Tengah. Puluhan pohon tumbang melintang di tengah jalan membuat kendaraan tidak dapat melintas.
Sejumlah relawan berjibaku membantu mengangkat sepeda motor milik warga. Selain itu, 2 rumah warga di bagian atap rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Petugas BPBD Purbalingga dan relawan membersihkan batang pohon tumbang agar akses jalan bisa dilewati. Kita terima sementara ada 2 rumah. Ada kemungkinan mungkin akan bertambah lagi karena angin masih terus berlanjut. Untuk yang melintang jalan cukup banyak. Ada beberapa yang kita tangani, kemudian ada juga yang sudah ditangani warga masyarakat. Sementara pihak BPBD masih mendata jumlah kerugian akibat terjangan angin puting beliung. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Satu keluarga korban banjir harus dievakuasi melawan arus deras di Dukuh Magersari, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Warga mengaku banjir Demak kali ini lebih parah dibanding tahun 1992 lalu. Menggunakan seutas tali, petugas mengevakuasi satu keluarga melawan arus deras banjir yang menerjang kawasan Dukuh Magersari, Desa Karanganyar, Demak. Seluruh korban banjir pun bisa dinaikkan ke tanggul sungai irigasi Jeratun Seluna dan dibawa menggunakan perahu karet. Saat banjir pertama menerjang hari Minggu lalu, keluarga ini bertahan di lantai 2 rumahnya. Namun karena keterbatasan makanan dan air bersih, keluarga ini memilih mengungsi dan meminta bantuan tim SAR. Setelah dievakuasi, seluruh anggota keluarga dibawa ke lokasi pengungsian yang sudah disediakan pemerintah setempat. Tolong, lewat HP? Iya, lewat HP. Di sana deras Bu arusnya Bu? Deras. Tadi sampai berhasil dievakuasi berjalan atau langsung ke rumah atau gimana Bu? Lawan arus. Nah, dari atap genteng turun atau gimana? Turun ke bawah, terus naik ini loh, mas tanggul. Sementara itu banjir juga merendam kompleks Masjid Agung Demak hingga sedalam 30 cm. Bukan hanya halaman masjid, banjir juga merendam kawasan alun-alun Demak, kawasan perkantoran dan perdagangan. Warga mengaku banjir kali ini lebih parah dibanding tahun 1992 lalu. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Akibat cuaca ekstrim, hujan dengan intensitas tinggi, 4 warung dan jalan amblas di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara di Ngawi, Jawa Timur, longsor mengakibatkan dinding rumah warga jebol dihantam batu besar. Empat warung di pinggir jalan Kertawangi, Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tiba-tiba ambles. Bangunan yang berdiri di bibir tebing terseret longsor. Ruas jalan sepanjang 10 meter ikut ambles sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Akibat peristiwa ini, akses jalan Pasir Langu menuju Kertawangi maupun sebaliknya belum bisa dilalui. Sejumlah warga nekat menerobos dengan jalan kaki melintasi lokasi bencana ini. Sementara pengguna kendaraan bermotor memilih memutar lewat jalur alternatif. Kondisi tempatnya memang ini miring. Yang kedua ditambah kemarin hujan ya begitu deras dan intensitasnya hampir seminggu ya. Nah, akhirnya membuat kios yang ada di pinggir jalan di sini itu terbawa longsor. Saat ini pemerintah setempat berupaya untuk membuat pagar pembatas agar warga tidak mendekat area berbahaya. Potensi longsor susulan sangat mungkin terjadi karena curah hujan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sejumlah warga dibantu aparat TNI dan Polri membersihkan material longsor berupa lumpur dan batu besar yang mengenai rumah Boniran, warga Desa Karanggupito, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur. Bencana longsor terjadi Minggu petang saat pemilik rumah tengah menghadiri acara buka puasa bersama di rumah tetangganya. Saat itu sedang hujan deras.
Setibanya di rumah, ia melihat tembok dapur rumahnya sudah jebol diterjang material batu yang cukup besar dari tebing setinggi 60 meter di samping rumahnya. Kerusakan juga terjadi di beberapa dinding ruang tamu. Ya, ada longsoran batu yang paling besar itu. Batunya longsoran itu perkiraan di rumah saya dengan tempatnya batu itu 100 meter lebih. Nimpah pohon-pohon akhirnya terakhir menumpah rumah saya. Warga pun kini khawatir terjadi longsor susulan jika intensitas hujan masih tinggi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, peran ibu tak hanya aktif dalam urusan keluarga, tapi juga berbagai peran lain yang berdampak positif. Sebuah perusahaan operator telekomunikasi seluler Indonesia pun mengapresiasi kalangan ibu di bulan suci Ramadan. Ibu merupakan sosok dengan peranan penting di keluarga, khususnya di saat bulan suci Ramadan. PT XL Axiata Tbk melalui layanan XL Prabayar memberikan penawaran dan layanan untuk keluarga Indonesia dengan mengapresiasi lebih untuk kalangan ibu melalui kampanye We Are Moms. Apresiasi itu diberikan terhadap ibu melalui pilihan beragam penawaran menarik. Salah satunya adalah paket khusus Ramadan yang didapatkan pelanggan dengan harga mulai Rp3.000 bagi ibu dan pelanggan setia XL Axiata mulai 10 Maret hingga 17 April 2024. Harganya bervariasi, tapi itu mulainya dari Rp3.000. Jadi nanti kalau misalnya ada paket khusus sahur atau paket khusus ngabuburit, itu harganya sangat-sangat affordable, bisa dipilih oleh para moms yang sekarang kan pinter tuh ya kalau ngitung-ngitung gitu kan yang mana yang paling menguntungkan. Nah itu bisa dipilih sendiri di aplikasi MyXL. Saat ini XL Axiata memiliki 57,5 juta pelanggan dan diperkuat dengan lebih dari 160.000 base transceiver system atau BTS dengan mayoritas BTS 4G. Dengan jaringan fiber optik yang membentang sepanjang lebih dari 159.000 km, komunikasi pengguna lebih nyaman, apalagi saat mudik lebaran. Dari Jakarta, Rian Rahman, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pabrik rumahan pembuat materai palsu di Bekasi, Jawa Barat digerebek polisi. Selengkapnya sesaat lagi Lintas iNews yang segera kembali. Pemirsa, sebuah rumah yang dijadikan pabrik rumahan pembuat materai palsu digerebek polisi di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Tasikmalaya, perampok minimarket bawa kabur uang tunai Rp67 juta. Petugas Polsek Menteng, Jakarta Pusat menggerebek rumah yang dijadikan pabrik pembuatan materai palsu di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas mendapati beragam jenis alat pembuat materai palsu, mulai dari meja sablon, lembaran skrin, alat pencetak, serta 2 rim materai palsu siap edar sebanyak 50.000 paks. Penggerebekan merupakan pengembangan dari penangkapan kendaraan berisi materai palsu di kawasan Jalan Sunda Kelapa, Menteng. Usai dilakukan penelusuran, polisi menemukan alamat pabrik pembuatan materai palsu. Akibat pemalsuan ini total kerugian negara mencapai Rp936 juta. Polisi mengamankan 6 tersangka di mana salah satu diantaranya merupakan residivis kasus serupa. Di sini ada cukup menarik, inisial I, ini merupakan residivis dalam perkara yang sama ditangkap dan ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat pada tanggal 5 Mei 2021 dan divonis 2 tahun 6 bulan bebas bulan Oktober 2023 dari LP Salemba yang perannya menerima pesanan dari tersangka inisial D. Akibat perbuatannya, ke-6 tersangka dijerat pasal tentang pemalsuan materai dan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pelaku perampokan terekam CCTV datang dan memarkirkan kendaraannya di depan minimarket di Desa Kamulian, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya.
Tanpa melepas helm, pelaku masuk dan mengancam menggunakan pisau dan pistol pada kedua karyawan yang baru saja membuka toko. Sambil mengancam, pelaku meminta ditunjukkan berangkas uang, lalu mengikat kedua korban dan melakban bagian matanya. Pelaku pun membawa kabur uang tunai sekitar 67,4 juta rupiah. Usai menerima laporan, polisi segera ke lokasi dan melakukan olah TKP. Langsung menanyakan ke karyawati 2 orang, dan karyawati tersebut mereka bawa ke tempat gudang penyimpanan uang katanya. Di sana mereka disekap dua-duanya, langsung membobol peti berangkas dengan menodongkan pistol dan membawa sebilah pisau. Saat ini polisi masih mendalami keterangan saksi terkait pencurian dengan kekerasan yang terjadi di minimarket ini. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Seorang remaja putri mengalami tindak asusila yang dilakukan oleh kakak kandungnya di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Mirisnya, korban hamil hingga 3 kali dan telah melahirkan 1 anak yang kini berusia 2 tahun. Polisi menangkap QR yang diduga telah melakukan tindak asusila terhadap adik kandungnya, R 16 tahun, di Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Mirisnya, korban bahkan hamil hingga 3 kali dan saat ini telah melahirkan 1 anak yang sudah berumur 2 tahun. Kejadian berawal di tahun 2022 saat korban melapor ke Polsek terkait tindak asusila yang dialaminya. Kemudian dilimpahkan ke PPA Rejang Lebong. Saat itu penyidik menduga terduga pelaku adalah pacar korban. Namun setelah dilakukan pendalaman tidak menemukan hasil. Akhirnya petugas Kemensos melakukan pendekatan terhadap korban dan akhirnya korban mengaku bahwa kakak kandungnya lah yang telah menghamilinya. Ia diancam akan dibunuh jika melapor. Ketika kita asesmen sampai saat sekarang yang peristiwa yang terjadi di tahun ini juga, bahwa sesuai pengakuan anak korban, salah satu pelaku yang melakukan dari awal 3 kali itu adalah kakak kandungnya mulai dari tahun 2020, 2022 sampai dengan 2004. Kini terduga pelaku masih berada di Polsek untuk pemeriksaan dan BAP, sementara korban masih menunggu hasil visum. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, ratusan warga rela antre untuk mendapatkan beras murah di Stadion Wilis, Kota Madiun, Jawa Timur. Guna membatasi pembelian, warga harus menyelupkan jarinya ke tinta. Sementara di Bandung, ratusan warga juga rela antre berjam-jam demi sembako murah. Ratusan orang yang didominasi mak-mak ini rela antri mendapat beras murah yang digelar di kawasan Stadion Wilis, Kota Madiun. Di sini warga bisa membeli beras 5 kg dengan harga Rp51.000. Untuk menghindari aksi borong, warga yang sudah membeli harus mencelupkan jarinya ke tinta. Operasi pasar beras murah ini digelar untuk meringankan beban saat Ramadan dan jelang Lebaran. Selain beras, panitia juga menjual sejumlah kebutuhan lain seperti minyak goreng, telur, gula pasir, dan sayuran dengan harga murah. Bu Musi, tadi beli apa ini? Beli ini, beli 2 nggak boleh. Oh, nggak boleh. Harganya gimana, Bu? 51. Dengan di pasaran murah mana? Murah ini. Kalau di pasaran berapa, Bu? 80. 80? Ya, 50. Sementara itu, antrian warga juga terjadi di Jalan Sudirman, Kota Bandung, Jawa Barat. Warga rela antri untuk mendapat beras murah yang digelar masyarakat Tionghoa Peduli. Hanya dalam waktu 1 jam, paket sembako murah sebanyak 1.000 paket ludes terjual. Dari Madiun, Jawa Timur dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Penjual takjil kolak yang menjajakan dagangannya menggunakan gerobak di Jalan Mangga Besar Raya, Taman Sari, Jakarta Barat ramai diserbu pembeli. Banyaknya varian kolak yang dijual, dagangan ini menjadi viral di media sosial. Beginilah suasana masyarakat yang ingin membeli takjil kolak untuk berbuka puasa di Jalan Mangga Besar Raya Taman Sari, Jakarta Barat.
Warga berkerumun untuk membeli dan melihat secara langsung dagangan kolak yang dijajakan dengan sederhana. Penjual takjil ini menyediakan sejumlah varian makanan kolak dari biji salak, singkong, kolang-kaling, bubur mutiara, ubi, hingga kolak pisang. Harga satu porsinya sebesar Rp18.000. Tidak hanya warga setempat yang ingin merasakan makanan takjil ini, bahkan pembelinya berasal dari luar Jakarta. Oh, kalau bukanya setengah 4. Nah, ibu ini beli berapa, Bu? Dua aja. Satunya berapa? 18.000. Ini variasinya banyak apa gimana sih, Bu? Hah? Macam campur-campur sih. Banyaknya varian kolak yang dijajakan membuat dagangan ini menjadi viral di media sosial. Meski demikian, penjual menjajakan dagangan kolak ini hanya selama bulan puasa saja. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Masjid Agung Al-A'raf Rangkas Bitung, Lebak, Banten memiliki tradisi letuskan meriam sebagai penanda waktu berbuka puasa. Dan jangan lupa untuk saksikan informasi menarik lainnya yang akan hadir dalam Jurnal Lintas iNews Siang sesaat lagi. Saya Deswita Bionda undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat berbuka puasa tiba, petugas Masjid Al-A'raf Rangkas Bitung, Lebak, Banten meletuskan 2 buah meriam di halaman masjid. Dentuman meriam ini sebagai pertanda berbuka puasa bagi warga Lebak. Kerasnya suara meriam yang terbuat dari besi tersebut terdengar hingga 2 km dan membuat alarm mobil berbunyi. Tradisi membunyikan meriam sebagai tanda berbuka puasa ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Setiap tahun, dari generasi ke generasi selalu disiapkan 2 buah meriam untuk diletuskan. Meriam terbuat dari pipa besi sepanjang hampir 3 meter dengan diameter 40 cm. Kemudian belerang dan air dimasukkan sebelum diledakkan dengan menggunakan sumpu. Setiap tahun tuh pasti kesini nyempatin tiap Ramadan. Karena pengen lihat langsung masih ada atau enggak, karena ini dari zaman ibu saya cerita dari zaman dulu tuh sudah ada, jadi saya pengen ngelihat langsung juga. Setiap bulan suci Ramadan, jadi dikeluarkannya setiap bulan suci Ramadan doang, jadi yang dilakukan cuma 2 kali, maghrib sama imsak. Oke, jadi meriamnya tuh ada berapa? Ada 2. Letusan meriam dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pada saat berbuka puasa dan saat imsak di subuh hari. Meski terdengar cukup kencang, namun banyak warga yang menantikan suara letusan meriam tersebut. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasr.